juga lagi santai dulu buat on air. Suaranya lucu banget sih. Kamu lagi di mana, Prilly? Mas Andi gimana? Aku lagi di Jogja nih. Dan aku lagi nungguin Prilly balik dari Jogja nih. Oh. aku lagi di Jogja buat kenapa? Enggak, aku di Jogja ada syuting untuk web series terbaruku. Oh, yang sama itu ya? Yang mana? Sama Reza bukan ya? Udah selesai itu. Oh, udah selesai. Udah selesai. Baru ya? Nanti syuting lagi sih, bakalan syuting lagi sih di pertengahan tahun, tapi bukan di Jogja kayaknya. Untuk season kedua berarti ya? Yes, untuk season kedua. Araso. Oke. Tapi kita hari ini nggak bakal ngebahasin soal project web seriesnya Prilly ya. Karena kita mau ngebahasin lagu terbarunya Prilly barengan sama Mas Andi Rianto. Apalagi? Yes, apalagi. Jadi emang sebenarnya ini apa gitu loh lagunya? Gimana? Mau siapa dulu yang cerita, aku atau Mas Andi? Boleh gantian, terserah. Prilly Boleh, dong, Prilly kan yang ini sumbernya. Waduh. Apalagi itu sebenarnya punya dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama itu ketika kita mencintai orang yang masih belum move on, masih mencintai masa lalunya. Hatinya itu masih terikat sama cinta yang lama. Terus bagi satu adalah di saat kita mencintai orang tapi waktunya nggak tepat. Jadi orangnya udah punya orang atau kitanya yang lagi masih jadi pacar orang gitu. Jadi apalagi yang harus kita lakuin kalau kita ada di posisi itu gitu. Iya juga sih Kayak ya. terlalu direlate sama orang-orang zaman sekarang ya. Iya kan, terlalu direlate karena kan sekarang lagi musim tuh ya yang suka sama orang tapi orangnya udah punya orang gitu, lagi musim kan. Jadi kayak apalagi Ini apa dari apakah ini pengalaman pribadi Prilly apa gimana sih ceritanya? sebenarnya melihat berita-berita sekarang Mas lagi viral banget kan kayaknya cinta sama yang punya orang gitu kan. Jadi ya ini bisa relate banget sama lagu apalagi loh. Apalagi ya. Pokoknya jangan sampai ngerebut aja gitu kali ya. Iya, begitulah. Kadang-kadang kita mungkin kadang kita mencintai orang yang menurut kita udah tepat banget, tapi waktunya nggak tepat dan situasinya nggak tepat gitu. Dan kalau misalnya kita ada di situasi itu kan kita bingung, apalagi ya gue cinta sama dia cocok banget, tapi udah punya pacar, atau udah punya istri, atau udah punya apa, jadi apalagi harus tahan gitu. Iya. Mas sedih gitu sih Mas? Senyumannya penuh makna gitu Mas Andi. Iya, Mas Andi udah tahu Makna ceritanya. banget deh. Karena kalau kalian semua tahu sebenar-benarnya, ya. Apa nih? Enggak, jadi benar-benar aku kenal Prilly itu udah lumayan lama, terus kita kemudian jadi sahabat, terus salah satu orang yang tiap hari telepon terus cerita dan curhat tuh adalah Prilly gitu kan. Terus akhirnya suatu hari dia datang ke tempatku terus bilang, "Mas, bla bla bla," tiba-tiba udah cerita nyerocos satu setengah jam. Terus aku sambil main piano, ini udah jadi lagunya gitu. Hah? Terus dari pas lagi ini aku udah tahu tuh mestinya haruskah aku terus bertahan tuh. Dia udah ada tuh Prilly. Berarti emang bener-bener ada di jiwanya kan. Dia udah kayaknya udah nggak kepengen lagi. Pokoknya udah unek-unek di jiwa tuh langsung keluar dalam lirik. Dan akhirnya kita decide kayaknya judulnya yang tepat adalah apalagi sih yang harus dilakukan gitu. Sebenarnya Dan ya sebenarnya aku tuh gini ya, maksudnya sekarang kan aku masih sendiri gitu ya, masih single gitu. Tapi di saat aku single udah setahun ini, udah mau masuk ke tahun kedua, aku sendiri, aku tuh banyak mempunyai pengalaman yang membuat aku tuh, apalagi sih nih gitu loh. Yang ngebuat aku tuh ngomong kayak gitu. Misalnya kayak aku deket sama orang, tapi nih orang belum move on sama mantannya. Jadi setiap aku jalan sama dia ngomongin mantannya mulu. Kita kan sebagai cewek tuh kayaknya ada ya, Pril? Ada, Mas. Ada. Jadi kamu Jadi kamu merasa dibanding-bandingkan gitu ya? Aku merasa kayak enak kan dibanding-banding.
kalau misalnya masih ngomongin mantan terus ngapain sama gue, balikan aja sana gitu kan. Oh berarti kayak, seorang Prilly Latukonsina ada insecurity-nya juga ya? Sebenarnya bukan insecure sih Mas, aku nggak pernah insecure sama mantan siapapun itu gitu, tapi itu ngebuat aku lebih risih aja, kayak kalau misalnya lo memang merasa ada sesuatu rasa yang belum terselesaikan, jangan mencoba deketin cewek lain gitu. Sembuhin diri sendiri dulu, sembuhin diri sendiri nonton baru gitu. Jadi jangan jadiin aku tuh obat untuk ngobatin rasa sakit lo sembuhin diri lo sendiri baru deketin gue. Gitu. Nah, setuju. Gitu. Emang pendekatan bukan pelarian ya jadinya ya. Bener, terus ada juga pengalaman di mana aku pendekatan bukan pelarian ya jadinya ya. Bener, terus ada juga pendekatan bukan pelarian ya jadinya ya. Bener, terus ada juga pendekatan bukan pelarian ya. Pendekatan bukan pelarian ya jadinya ya. Bener, terus ada juga pengalaman di mana aku sama orang. Aku tuh mau menyakiti perempuan lain gitu. Jadi di saat ada cowok yang deketin aku tapi masih punya komitmen sama cewek lain, aku kayak ngerasa oh nggak bisa gitu dong, gue perempuan, gue nggak mau gituin perempuan gitu loh. Lo selesain dulu sama dia, kalau emang lo udah nggak cinta lagi, baru ke gue, tapi jangan di saat lo masih punya komitmen lo sama gue gitu, karena dia perempuan, gue nggak mau digituin sama pasangan gue di nantinya gitu. Jadi aku akan selalu mendukung perempuan, posisi perempuan seperti apa gitu, jadi aku nggak mau ada di posisi yang aku akan menyakiti perempuan lain. Makanya setiap ada kasus-kasus seperti itu di cerita persinggelan aku ini, yang aku ucapin kalau nelfon Mas Andi, Mas, apa lagi sih nih? Gitu. Jadi ya keadaannya ya. Jadi keadaannya ya, begitu kita semua, kita akhirnya, kayaknya judulnya apa ya? Terus aku bilang, apa lagi gitu. Gitu kan. Langsung begitu ada apa lagi, itu kita langsung kayak ngerasa, langsung lebih terang gitu, langsung oh iya ini emang tentang kita harus ngapain lagi untuk bisa keluar dari masalah ini gitu. Iya, ya kan? Kita ngapain lagi? Kita harus ngapain Nah, lagi? biar terang kayak gini. Baru datang ring light-nya, Mas. Soalnya mendung. Iya, nih hujan juga. Di sana belum hujan ya Mas berarti ya? Kenapa? Di tempatnya Mas Andi di sana belum hujan? Hujan di daerah sini hujan. Sama aku juga di daerah hujan. Jogja hujan juga. Di daerah Tangerang rumahnya Prilly. Aku di Jogja, Mas. Oh iya, oke. Oke. Ini kan tadi kan katanya lagunya berasal dari curhatannya Prilly ke Mas Andi yang memang udah sering banget curhat. Terus jadinya keywordnya apalagi. Nah, ini berarti bukan dari buku-bukunya Prilly ya, kisah-kisahnya Prilly, atau karena memang curhatan aja gitu? Itu ada lagi nanti. Oh. Oke. Tapi karena memang dari tadi kalian bahas apalagi mulu, kita pengen dengerin dong. Oh. Tapi kalau di sini suka virtual dong. Virtual suka lag ya. Suka Suka ini ya, suka telat, suka delay. Coba Mas. Haruskah aku? Salah lagu. Mas, jangan dibocorin dulu atuh. Iya. Oke. Mas Adi nakal. Ayo, Phil. Oke. Refnya ya. Haruskah aku terus bertahan dalam cinta yang sekadar hangat, dan apa lagi yang ku berikan jika hati
terikat di cintanya. Agak susah ya visual gini ya. Iya, soalnya ada beda-beda gitu. Cuman tadi kan kita udah ngebahas soal lagunya apa lagi. Cuman tadi sempat ditis juga sama Prilly kalau ini tuh masih ada di perjalanannya Prilly untuk single Almost 2 Years. Apakah ini termasuk rekornya Prilly nih untuk single nih? Enggak juga sih, aku kalau single lama emang parah ya. Tapi ini single lagu apa single apa ini? Single status mas maksudnya mas. Aku emang single kan status. Aku baru pacaran 2 kali guys, seumur hidup 25 tahun. Wow. Pertama SMA, terus single, terus sampai bertahun-tahun, baru pacaran lagi setahun setengah lalu gitu. Jadi ya emang anaknya independen. Itu kayak gak yakin. Kayaknya Mas Andi gak yakin, kayak lebih tahu deh. Mas Andi kenapa? Kayak gak terima gitu loh. Mas, 2 kali yang ada status. Kalau yang gak ada status gak usah di. Oh iya. Oke. Iya, benar. Pokoknya banyak nih jadinya. Kasihan deh yang gak ada status gak diakuin kan jadinya. Loh, kan aku emang PDKT lama. Terus kalau gak jadi kan bukan salah siapa-siapa ya. Iya, Gitu. Terus harus nanya dulu sama yang ini ya. Harus kalau sama yang ini nggak lulus, ya udah nggak lulus di tes sama Mas Andi. Berarti persetujuannya dari Mas Andi berarti ya? Bener, kalau Mas Andi bilang nggak Pril, aku nggak setuju, itu aku bisa langsung cut cowoknya. Wow, berpengaruh sekali ya. Sangat. Jadi siapa yang mau sama Prilly baik-baik sama aku ya. Iya, harus kita mengambil hatinya Mas Andi. Dulu Mas Andi. Iya, Mama, Papa, Mas Andi, Pamon Titiwa. Persetujuannya ada 4. Umay enggak ya? Enggak, dia nggak. Kalau tadi kita udah tanya-tanya ke Prilly, sekarang aku mau tanya ke Mas Andi nih. Kalau Mas Andi, tadi kan ceritanya lagunya tuh waktu Prilly curhat, terus tiba-tiba udah nemu nadanya aja gitu ya? Ya. Nah, proses dibalik pembuatan, kalau nada, oke lah Mas Andi sudah nggak perlu ditanyakan lagi ya. Tapi kalau liriknya sendiri, Mas Andi ikut bantu nggak sih sebenarnya? Liriknya cuman sebatas approval aja karena saya emang orangnya nggak nulis lirik dan saya tahu sekali Prilly itu orangnya sangat pinter banget kalau nulis lirik gitu loh. Udah kayak bener-bener apa yang dia rasakan langsung bisa diterjemahkan dalam lirik yang kena banget dan kayaknya semua orang tuh bisa relate gitu. Jadi saya cuma bilang, ya ini bagus, ini bagus, tapi saya akhirnya bilang judulnya apa ya? Akhirnya aku yang bilang ya Pril, apalagi judulnya. Apalagi gitu. Aku tuh paling susah menentukan judul. Jadi liriknya udah jadi, bingung judul apa. Jadi akhirnya ke Mas Andi gitu, Mas, judulnya apa Mas gitu. Akhirnya lagi gitu. Tapi emang bener ya, kalau Prilly itu bisa menulis apa ya, kata-kata menjadi sebuah kalimat yang puitis atau bisa relate sama semua orang. Kan aku udah nulis buku. Bisa banget. Ya. Atau jangan-jangan next project-nya bukunya mau dibuat musikalisasi gitu kali. Semoga bisa ya Mas. Semoga aslinya ya, ini dulu judul lagunya, dulu judul aslinya lagu ini si A atau si B gitu. Cuman akhirnya apalagi ya? Enggak ya? Itu beda lagu ya? Oke, jadi guys dari Mas Andi kita tahu banyak soal Prilly ya jadinya ya. Sedikit banyak terkuak semua. Aduh, kacau. Gak apa-apa. Yang semoga nanti abis apalagi ini disakitin habis kita bersama apalagi terus nanti bikin lagu galau lagi. Endingnya bisa bikin lagu jatuh cinta ya Mas. Amin. Karena buat saya Prilly deserves to be happy gitu. Orangnya udah orang baik. Kalau nggak ada yang tahu, maksudnya biar lebih tahu lagi banyak orang, pasti orang udah tahu Prilly orang yang baik. Tapi saya benar-benar tahu bahwa dia itu orang-orang sangat bertanggung jawab, terus baik. Bukan karena saya sahabatnya ya, tapi dia juga kalau ada orang susah pasti dia nomor 1 yang bantu. Oh, thank you Mas.
Nanti belum ketemu aja waktunya dan orang yang tepatnya ya. Iya. Kayaknya udah ketemu deh. Kayaknya ketemu. Siapa nih? Siapa? Aduh, Mas Kan Andi. mau dilanjutin kan? Mau dilanjutin season 2-nya kan? Mas Andi. Dia rupi sendiri. Aduh. Ya, balik pokoknya lagi ke lagu apa lagi ya? Kalau dari Mas Andi sama Prilly nih, ke Mas Andi dulu ya. Harapannya untuk yang ngedengerin lagu apa lagi nih kayak gimana nih? Harapannya karena gini, saya sudah tahu bahwa setiap orang yang dengar lagu apalagi pasti akan sudah dapat feeling dan message dari lagu itu sudah sangat-sangat gampang dirasakan gitu kan. Nah, saya kepengen mereka, of course, terus dengerin lagu itu dan terus jadi pengingat bahwa kita juga harus ada self love gitu loh. Kita memang harus memperjuangin cinta, tapi kita juga jangan lupa kita harus mikirin diri kita sendiri juga. Betul. Setuju. Kalau Prilly? setuju banget, Mas. Kalau Dan jangan memilih orang karena kasihan. Benar. Itu yang aku terapin terus. Ya, oke. Kalau aku kacau nih. Kalau aku apa ya? Buat apalagi itu kan sebenarnya buat orang-orang yang sedang mencintai dirian atau sedang mencintai orang di waktu yang tidak tepat. Sebenarnya aku pengen bilang bahwa penting juga untuk kita mencintai diri kita sendiri, dan mencintai orang itu nggak harus pakai syarat gitu. Di saat kita cinta sama orang itu, mau statusnya apa kek, kalau emang rasa cinta itu ada tuh dalam hati kita, itu nggak penting yang namanya status, nggak penting yang namanya kita harus jadi pacarnya atau jadi masa depannya, jadi apapun itu, kalau emang udah cinta, udah sayang, itu akan ada di dalam hati kita, dan orang tersebut akan terus punya ruang di dalam hati kita tanpa harus kita dikasih apapun itu. Karena menurut aku cinta itu nggak harus give and take, tapi bagaimana kita bisa give and give gitu. Kayak nggak harus kita pamrih, kalau kita kasih ini lo harus kasih gue balik, nggak harus kayak gitu. Cinta yang tulus itu nggak bersyarat. Jadi ya, kalau kalian ada di posisi di mana kalian orang di waktu nggak tepat, tapi kalian udah terlanjur cinta sama orang itu, ya cintai aja orang itu terus gitu, tulus-tulusnya, dan ada terus hidupnya tanpa harus mengharapkan apapun itu. Jadi cintai orang ada apanya ya? Hah? Apa adanya, Mas? Oke. Apa adanya. Aduh. Tapi tadi emang pesan dari Mas Andi ini yang ngena banget. Mungkin nextnya kalau Mas Andi lagi libur buat lagu, libur konser atau apa, bikin akun ini aja Mas, motivational quote buat cinta-cintaan gitu. Kayaknya harus nanti tuh, bikin Mas, sama ya? Prilly dong berdua. Bisa kolaborasi buku selanjutnya mungkin. Mungkin bisa ya, Mas, kumpulan buku memotivasi orang dalam mencintai. Wih. Tapi mungkin kalau dalam waktu dekat sih insya Allah harapannya saya pengen berkarya lagi bersama Prilly, tapi itu tadi dengan lagu yang selain menguatkan arti cinta yang sesungguhnya, tapi juga happy ending buat Prilly, karena kayaknya kasihan loh, yang pertama tak bisa bersama, beda agama, yang kedua ternyata masih ingat yang lama gitu. Mungkin yang ketiga yang memberi kebahagiaan jasmani dan rohani mungkin ya. Ya, mungkin keempat kali ya, Mas. Pertama tak bisa bersama, apalagi. Jadi endingnya di jari manis gitu. Bisa jadi. Asik juga single lagi. Tapi Prilly katanya three is a charm gitu loh katanya. Oh iya. Iya kan? Siapa? Iya sih. Cobain aja, siapa tahu gitu kan. Ya semoga ada ya, yang Mas. komen tuh cintanya Pak Arya is the best tuh, ada yang tulis. Oh, cintanya Pak Arya. Ya. Nanti tunggu season 2 guys, kata Prilly tadi. Iya. Prilly main film pernah, sinetron juga udah gitu ya. Bikin project masak yang dijual juga udah. Sekarang lagu udah, buku udah. Next Prilly mau projectnya apa lagi nih? Projectnya apapun itu yang membuat happy. Sekarang harus fokus ke kebahagiaan diri sendiri, gitu. Ya kan, Mas? Self love. Tahun 2021 aku akan belajar self love, mencintai diri sendiri. Gitu.
Nah, itu dia. Karena kalau mencintai orang nggak hatam, guys. Nah. Kalau mencintai orang, aku juaranya. Bucin tuh demek. Kalau dari Mas Andi ada challenge-nya nggak sih selama bikin lagu ini? Ada tantangannya nggak? Challenge-nya ya supaya waktu itu nggak berhenti ketawa mulu kalau udah sama Prilly. Di studio ketawa, ngakak, cerita-cerita lagi gitu kan. Lawak ya, iya, tapi ternyata Prilly itu ya emang pelawak juga ya. Terus ada aja gitu ceritanya. Tapi ya itu pokoknya nanti kita harus sih udah janjian pokoknya nanti yang lagu ketiganya harus yang happy ending. Setuju nggak ya kira-kira kalau happy ending buat si Prilly? Itulah ya, biar aku nggak galau-galau terus kalau bikin lagu gitu kan. Siapa tahu nanti buku yang satunya lagi bisa tentang jatuh cinta. Who knows? Who knows, benar. Sama dari sini juga dari single apa lagi ini aku akhirnya bilang, Pril lihat dong, itu maksudnya sambutannya alhamdulillah bagus sekali, viewersnya udah di atas 1 juta dan naik terus dalam waktu beberapa hari, kemudian juga di radio juga bagus, di sosial media bagus, udah saatnya kamu mikirin untuk bener-bener serius juga jadi penyanyi dan jangan nggak ngerasa pede jadi penyanyi karena kamu you are a good singer. Mas Andi tuh selalu menjadi sahabat yang bisa lift up aku terus setiap hari. Karena dia tahu aku tuh orangnya khawatiran dan aku overthinking banget sama semuanya. Jadi Mas Andi yang selalu bisa, enggak, bagus, bisa. Apalagi aku demam panggung sebenarnya kalau nyanyi. Aku kan disuruh nangis berjam-jam di depan kamera pada nyanyi di depan banyak orang tuh aku masih demam panggung. Terus Mas Andi yang selalu menyemangati. Demam panggung terus makan kencur 2 kilo gitu. Kencur 2 kilo dihabisin gitu kan. Nggak perlu. Bener-bener segitunya aku khawatirnya gitu. Karena aku emang kan pengennya memberikan yang terbaik, nggak mau ngecewain orang yang udah ngedukung aku gitu. Oke deh kalau gitu. Tapi Prilly boleh dong langsung ajakin nih buat yang lagi nonton biar request, apalagi yang di Surabaya khususnya, request di IBS FM lagu apa lagi? Pokoknya buat kalian yang nonton live ini jangan lupa dengerin apalagi, kasih tahu ke teman-temannya bahwa ada lagu apa lagi loh tentang ini, tentang itu, dan jangan lupa juga yang di Surabaya request lagunya di IBS FM terus-terusan supaya bisa diputerin terus dan bisa menemani hari-hari kalian. Oke deh, thank you, sukses terus untuk next projectnya. Kita tungguin lagi. Terima kasih. Keluar lagi singlenya baru kita live lagi kali ya. Kalau bisa mampir ke sini. Kalau bisa. Iya dong, nanti semoga kita bisa apa ya? Pengen. Aku dulu tinggal Surabaya loh. Oh iya? Iya, Santa Maria, Saint Louis gitu-gitulah. Wah, itu dulu saingan paduan suara sekolah aku sih. Oh, Petra ya? Apa? Enggak, aku SMA-nya SMA negeri sih, Mas. Jadi waktu ada acara program atau paduan suara kan kayak saingan jadinya kan. Baiklah. Oke deh, kalau gitu thank you ya. Terima kasih banyak. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih IBS. Sehat-sehat terus. Kenapa? Iya, makasih kalian juga stay safe ya. Stay Salam safe, sehat. Stay safe, Prilly. Dadah. Bye.